Oke, selamat pagi. Baik. Sebelum kita memulai pelajaran, saya minta salah satu siswa untuk kita pimpin doa Novi. Kita kami dari malam hingga pada pagi hari ini, dan pagi hari ini Bapa semoga kami kami sebagai anak sekolah, kiranya Bapa mengetahui kami dalam kelas, supaya kami mengerti akan kami pelajari hari ini. Bila doa dan sembahyang kami Tuhan kami. ya. Adi Jeffrey, Adison Holo, Agustinus Billy, Alpina Lupukaka, Atris Anote, Dahliyanti Mahemba, Daniel Bani, Domingus Katoda, Dorlin Inyakaka, Elfrianus Ende, Lodovic Katoda, Markus Umudendo, pengharapan. Hidup berpengharapan, maknanya apa? Hah? Makna dari hidup. Apakah Anda mempunyai suatu harapan? Hah? Mempunyai ya? Apa yang menjadi bahan, apa yang menjadi dasar pengharapan kalian? Hah? Contohnya sekarang kita belajar. Apa yang kita menjadi dasar dari hidup berpengharapan? Anote. Kita di situ makna hidup berpengharapan. Berarti kita punya makna dalam berpengharapan. Jadi makna dalam berpengharapan itu kita berharap yang apa yang menjadi cita-cita kita. Ya. Dan itu yang menjadi makna hidup berpengharapan. Apa yang menjadi dasar dalam kehidupan kita sebagai umat Kristiani? Hah? Ada yang tahu? Yang menjadi dasar dalam kehidupan umat Kristen yaitu dasar kita adalah Yesus Kristus. Itu yang menjadi dasar apa yang menjadi pengharapan kita di dalam hidup dalam berpengharapan. Itu makna dari suatu hidup dari berpengharapan yaitu Yesus Kristus. Benar tidak? Benar. Ketika kita memuji dan memuliakan Allah, yang kita harapkan adalah suatu keajaiban, suatu mujizat. Apa yang kita harapkan yaitu Yesus Kristus. Setiap kita belajar, apa yang saya harap? Saya mengharapkan supaya dapat juara 1, dapat ranking 1, dapat nilai 100. Itu harapan saya dalam hidup dalam berpengharapan. Benar tidak? Benar. Ya. Harap dan punya makna dan tujuan. Nah, di sini saya melihat di dalam buku bahwa di sini pentingnya memiliki harapan. Contoh saya bilang, pentingnya kita memiliki harapan. Yang menjadi pentingnya dalam memiliki harapan yaitu di sini menjelaskan seorang memiliki harapan akan suatu hal dan sabar. Ketika kita belajar, kita harus penuh kesabaran. Saya tidak tahu menjadi tahu dengan sabarnya saya. Dengan saya memiliki suatu harapan, saya akan mendapat suatu nilai yang baik. Contoh saya bilang tadi contoh, Novi coba pimpin dalam kita doa bersama. Apa yang kita harap? Supaya kita diberkati oleh Tuhan. Betul Novi? Nah, supaya kita diberkati oleh Tuhan. Bukan kita asal berdoa dan berdoa. Yang kita punya harapan supaya kita dapat berkat sebagai orang dengan orang banyak, dengan kita sebagai hidup dalam berkat.
Itu yang pengharapan ya. Iya, Pak. Jadi kemarin di pertemuan pertama kita sudah belajar tentang iman. Apa itu iman? Iman kita adalah suatu kepercayaan. Apa yang kita percaya? Yaitu Yesus Kristus. Yang menjadi dasar adalah iman kita itu suatu pengharapan. Jadi kalau kita belajar tentang apa itu iman, yang menjadi dasar, yang menjadi pengharapan adalah suatu iman kita, yaitu kepercayaan kita. Percaya. Setiap kali kita ke gereja setiap hari Minggu, tanpa jangkar kita tidak mungkin berbuat apa-apa. Semua apa yang kita cita-citakan, semua akan sirna tentang suatu kehidupan dalam hidup beriman dalam pengharapan. Paham ini? Paham. Ya. Sampai ke belakang. Itu bisa Anda baca di Ibrani 6 ayat 19. Kalau Anda pulang di rumah, buka ayat Alkitab itu, buka di situ di Ibrani 6 sampai ayat 19. Itu tentang sebuah suatu pengharapan tentang Saul. Sebuah jangkar. Tanpa jangkar kita tidak berbuat apa-apa. Karena jangkar ini yang mengelola roda kehidupan. Ketika kita mengimani apa yang menjadi buah pengharapan, itulah yang merupakan satu jangkar, yaitu mengolah suatu kehidupan dalam beriman. Karena kemarin kita sudah belajar, iman itu sama dengan suatu pengharapan bagi kita, yaitu Yesus Kristus, yang menjadi dasar paling utama. Anda kalau bisa buka ayat 1 sampai 2 yaitu tentang hal bernubuat. Ya, ketika Anda Mesias yang akan membebaskan mereka dari tangan penjara. Saya 40 ayat 1 sampai 2. Bahwa mengatakan bahwa di sini ada demikian umat Israel berbagi menjadi dua kelompok. Yaitu yang pertama, mereka yang sudah kehilangan harapan dan kepercayaan tetap terhadap janji Allah. Kalau kita sudah menutup pengharapan terhadap janji Allah, apa yang kita mau? 25. Di situ dia dengan setia terus beribadah kepada Tuhan, berdoa, menyembah dan melayani Tuhan di bait Allah. Simon percaya taatnya akan tiba bagi Allah untuk memenuhi janjinya, kepercayaan yang terus dipegang dan dipelihara sampai masa tua. Itu seorang Simeon yang berhati mulia dan benar di hadapan Allah. Apakah Anda seperti Simeon yang bersifat benar terhadap Allah, yang berlayar terhadap Allah? Marilah seperti supaya kita melakukan diskusi sebelum kita. Siapa yang mau bertanya, silakan bertanya. Jelas tidak? Jelas. Oke, kalau memang kita akan bentuk dalam berdiskusi kelompok ya. Saya akan membagi 3 kelompok di dalam diskusi ini. Ya. Di daerah sana kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kita akan menjelaskan apa itu tentang makna hidup iman dalam berpengharapan. Ya, kita akan berbagi 3 kelompok. Kelompok 1 silakan. Kelompok 2 silakan. Kelompok 3 silakan. Kelompok 3 sudah. Ya. Ada aja. Kelompok 3. Sesuatu setiap hari seseorang
Oke. Kelompok harapan akan membuat kita mampu bertahan dalam situasi yang sangat sulit siapapun disergap yang memiliki pengharapan akan selalu tabah dan sabar sebab pengharapan akan memberikan kita alasan untuk terus bergerak maju dan bukan diam terpaku saja menghati keadaan. Pengharapan itu dalam saung jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilakukan sampai ke belakang. Tabir Ibrani 6 ayat 19, sebuah kapal tanpa saung akan mudah lepas terbawa ombak. Begitu juga bila kita hidup tanpa pengharapan akan sangat ubah dan terbawa arus dunia yang menyeret. Oke, silakan. Tentang apa itu kata iman dalam pengharapan. Di situ saya menyimpulkan ini harapan adalah dasar dari suatu pengharapan dalam iman dan pengharapan. Itu yang menjadi hasil diskusi kelompok kalian, baik itu dari diskusi kelompok pertama sampai pada diskusi kelompok yang ketiga. Di sini saya menyimpulkan tentang apa itu makna iman dalam berpengharapan. Bahwa di sini kita akan menyimpulkan bahwa pengharapan adalah hal yang sangat penting bagi kita umat Kristiani. Di dalam Tuhan tidak akan mengecewakan. Di sini tidak ada yang mengecewakan apa yang menjadi buah pengharapan kita. Ya, atau ada yang kecewa tapi kita sebelum kita pulang atau kita istirahat, saya minta salah satu untuk pimpin kita dalam doa istirahat. Silakan ini. Ya, terima kasih. Sampai kita, shalom.